Rasulullah pernah menyampaikan, saya di zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata baginda kita, kelak akan datang suatu zaman terhadap umatku, yang dimana zaman itu umatku pada lari dari para ulama, menjauh dari ulama dan juga menjauh dari ahli fikih. Maka ketika umat kelak sudah terjadi demikian, maka fayyabatil yahukum bisalatati baliyah, maka Allah akan menimpakan bala petaka bagi umat, bagi kaum tersebut. Ketika Rasulullah berjalan 14 abad, menyampaikan 14 abad ke belakang, mungkin saat ini sudah terjadi, ada kondisi itu yang ada di tengah-tengah kita, bahkan mungkin kita sebagai pelakunya. Maka boleh jadi kalau dalam hadis itu yafiruna minal ulama, pada lari menjauh dari para ulama dan fuqaha, tapi kondisi saat ini bukan menjauh dari segi fisik, tapi dekat kepada ulama. Tapi dimaksud hadis itu bukan hanya fisik. Kalau zaman sekarang butuh kepada ulama, dekat kepada ulama, merapatkan barisan ulama, tapi tidak mencontoh akhlak mulianya, tidak mengilmui ilmunya, apalagi melaksanakan fatwa-fatwanya. Jadi yang dimaksud dengan hadis ini tiada lain adalah ketika betul-betul dekat kepada ulama, yaitu sanggup satu adalah belajar ilmu tentang agama. Yang kedua, mencontoh ajaran-ajaran yang mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari dan mencontoh perilaku akhlak yang mulia dari ulama tersebut. Maka ketika kaum tersebut adalah umat Nabi Muhammad, ketika jauh dari ulama yang tidak demikian, yang tadi khatib sampaikan, maka Allah akan timpakan 3 petaka. Yang pertama, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, aulaha tarfa'ul barakata min kasbihi. Yang pertama, akan diangkat keberkahan dari setiap upaya usahanya, profesi yang dijalankan oleh umat akhir zaman yang jauh dari ulama itu, apapun profesinya, keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kebaikannya bukan semakin melimpah, tapi betul dari segi materi mungkin saja melimpah, tapi kebaikannya tidak mendatangkan kunjung mendamaikan dan sebagainya. Gersang. Bahkan boleh jadi kurang dan kurang saja. Boleh jadi semua itu yang didapat itu habis, yang habisnya dipaksakan. Kenapa? Karena betul-betul harus dikuras dengan apa? Dengan satu penyakit saja, baru satu penyakit saja. Atau dengan musibah-musibah yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali yang pertama, ketika si umat itu sudah jauh dari ulama, maka apapun yang diupayakannya, usahanya, profesi apapun, keberkahannya akan dicabut, tidak akan ada keberkahan. Kemudian kata baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa thaniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Yang kedua, kata baginda kita, akan nanti diberikan pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya. Ketika umat Islam yang jauh dari ulama dikaitkan dengan pemilihan sebagai calon pemimpin-pemimpinnya, maka akan dihadirkan kelak itu pemimpin yang semata-mata hanya jualan terhadap rakyat. Rakyat yang dijual sedikit-sedikit dengan kesederhanaan dan sebagainya, sedikit kerakyatan, tapi ternyata dia tidak merakyat. Buktinya apa? Kenapa kondisi Indonesia saat ini masih seperti sekarang ini? Padahal Indonesia dibandingkan dengan yang lain, negara yang lainnya, Indonesia termasuk negara yang betul-betul subur, tapi berbicara kemakmuran belum tentu menjanjikan. Sehingga apa? Ternyata Pancasila, Undang-Undang Dasar belum terlaksana dengan baik, dilaksanakan dengan baik.
Kalaupun sudah dilaksanakan dengan baik, mungkin saja gemah lipah repek rapih beri jeung teriku. Itulah kondisi yang sebenarnya seharusnya bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kata baginda kita Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang jauh terhadap ulama, kepada ulama itu, maka efeknya akan apa? Wa tsalitsatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan pulang keluar dari dunia, matinya menuju alam kubur, alam barzah, akhirat ke sana tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa demikian? Karena ulama lah yang mengajarkan tentang keyakinan, tentang keimanan kepada siapa? Kepada yang maha gaib. Ulama lah yang mengajarkan kepada umatnya tentang apa? Tentang hal yang gaib. Karena itu termasuk daripada ciri-ciri orang yang muttaqin dan orang-orang yang mukmin, percaya terhadap yang gaib. Maka kalau kita jauh dari ulama, maka otomatis kita tidak akan tahu ilmunya ulama. Jauh dari ulama otomatis tidak kenal kepada nabinya. Jauh dari para nabi tidak akan kenal terhadap apa terajarannya. Tidak akan tahu bagaimana itu dunia, bagaimana itu akhirat dan seterusnya. Maka wajar ketika kita jauh dari ulama, maka iman itu tipis tidak akan ada. Meninggal pun itu otomatis tidak membawa, betul-betul tidak akan membawa keimanan. Na'udzubillah min dzalik.